Syndrome. Selamat mendengarkan. Hana yang baru saja datang bersama Jun melihat Elana menangis segera saja menghampiri Elana dan menepuk-nepuk punggung Elana agar tenang. Marsha menoleh kepada Louis dan mengibaskan tangannya, tanda meminta para lelaki untuk pergi meninggalkan kamar rawat Elana. Louis menatap Axel dan Jun lalu melangkah pergi. Ketiga pria tersebut pun pergi keluar dengan hati kebingungan. Biarkan para wanita yang menangani, ucap Louis. Axel nampak terlihat terduduk lemas di kursi. Jun dan Louis saling berpandangan. Mata mereka seakan-akan berbicara. Ini, bagaimana cara menghibur Axel? Axel bukan tidak memahami baby blue syndrome, namun dia merasa memperlakukan Elana dengan sangat baik selama masa kehamilan. Mengapa Elana mengalami gangguan suasana hati ketika melahirkan? Sementara Jun dan Louis bersibuk menghibur Axel, Marsha dan Hana juga bersibuk menghibur menenangkan Elana. Apa yang terjadi? Tanya Marsha lembut. Elana menengadahkan kepalanya dan menatap Marsha dan Hana. Elana melepaskan pelukan tangannya dari pinggang Marsha, lalu mengambil tisu dan melap hidungnya yang basah karena air mata. Aku takut tidak bisa menjadi ibu yang baik untuk putraku dan istri yang layak untuk Axel, jawab Elana. Hei, kau ini sejak kapan menjadi sensitif seperti ini? Tanya Marsha lagi. Lihatlah diriku, tubuhku banyak berubah. Dan lagi, mereka bilang aku tidak pantas bersama Dr. Axel. Seorang yang memiliki karir cemerlang di kedokteran, tapi memiliki istri yang berpendidikan rendah. Mereka juga berbisik-bisik, aku tidak akan bisa mendidik putraku dengan baik. Isak Elana sedih. Siapa mereka? Tanya Marsha. Bahkan mereka mengkritik caraku menggendong putraku. Aduh, Elana dengan sedih. Hei, kau ini dari tadi menyebut mereka. Siapa mereka yang kau maksud? Tanya Marsha lagi. Beberapa perawat berbisik tentang ini ketika aku setengah tertidur, dan juga beberapa keluarga Axel mengatakannya langsung di depan mukaku, jawab Elana. Tidakkah mereka paham? Aku sedang berusaha menjadi ibu yang baik. Isak Elana lagi. Tenanglah, kami ada bersamamu. Kau akan menjadi ibu yang baik. Tidakkah selama ini kau mampu menjaga kami berdua? Lalu mengapa kau meragukan dirimu? Tidak akan bisa menjaga putramu dengan baik. Tulis Hana. Elana, dengarkan aku. Axel adalah pria yang baik. Sangat-sangat baik. Aku sangat memahami tentang hal ini jika dia tidak akan mungkin akan menyanyiakan dirimu. Nasihat Marsha kepada Elana. Dua berdaun dipegang di tangan, menjadi sapu-sapu. Diletakkan di atas hati menjadi akal dan kebijaksanaan. Axelmu orang yang seperti itu, berhati bersih dan tidak berhati sempit. Percayalah padaku. Jika tidak, mana mungkin Tuan Muda Liu memilihnya untuk menjadi teman baiknya. Mendengar apa yang dikatakan Marsha, Elana pun sedikit tersenyum. Orang merapikan rambutnya setiap hari, mengapa tidak membersihkan hatinya setiap hari? Ucap Hana dalam hati. Jangan dengarkan perkataan mereka. Orang yang hatinya tidak akan pernah puas, itu sama halnya seekor ular yang ingin menelan seekor gajah. Tulis Hana menghibur Elana. Kau memiliki kami, dan juga suamimu. Jadi jangan berlaku bodoh lagi. Tulis Hana lagi dengan tanda seru yang banyak. Melihat kedua sahabatnya ini sangat memperhatikannya, Elana pun menangis bahagia. Sementara ketiga pria di luar sana sedang duduk bertiga di taman dan membahas tentang baby blue syndrome. Apakah mungkin istrimu sedang mengalami baby blue syndrome? Tanya Jun. Ya, itu. Aku juga pernah mendengarnya. Wanita melahirkan rentan dengan sindrom itu. Timpal Louis. Iya, nampaknya seperti itu, jawab Axel. 80% wanita yang baru melahirkan biasanya mengalami hal itu. Tapi aku tidak pernah menyangka jika Elanaku termasuk di 80% ini, ucap Axel. Aku tidak melihat gejala itu ada dalam diri Elana. Sedih, lelah, lekas menangis tanpa alasan yang jelas, mudah gelisah, sulit berkonsentrasi. Aku benar-benar tidak melihat gejala itu ada pada dirinya. Jelas Axel lagi. Hei, tenanglah, hibur Jun kepada Axel.
Sindrom itu bukanlah sesuatu yang tidak bisa disembuhkan. Hibur Jun lagi. Ya, kalian benar, jawab Axel. Sebagai dokter, Axel pun memahami bagaimana cara menangani hal ini. Aku akan menjadi teman berbagi cerita yang bisa diandalkan untuk Elanaku. Janji Axel dalam hati untuk Elana. Teman berbagi beban di seumur hidup kami, ucap Axel dalam hati. Louis bangkit dari duduk. Ayo, para wanita telah memanggil kita masuk ke dalam, ujar Louis. Apa kau tidak sibuk? Tanya Louis kepada Jun sambil berjalan di koridor. Ketika mendengar kabar Elana menghilang, aku sedang bersama Hana. Melihatnya sangat panik dan khawatir sesuatu akan terjadi pada Hana, maka aku memutuskan menemaninya ke sini, jawab Jun. Baguslah, jika kau memperlakukannya dengan baik, karena jika tidak, jangan salahkan aku jika aku atas nama Nyonya Liu akan memberimu pelajaran yang pahit, ucap Louis dengan arogan. Jun terdiam. Ketiga pria tersebut memasuki ruangan rawat Elana dan berdiri di masing-masing sisi wanita mereka. Elana menatap Axel dengan tatapan normal yang seperti biasanya. Melihatnya, Axel pun segera memeluknya. Aku ada di sini, aku ada di sini. Kau bisa menceritakan apapun kepadaku. Kau bisa berbagi beban kepadaku. Kau bisa berbagi lelah denganku. Tapi jangan lakukan hal berbahaya seperti itu lagi. Aku mohon, pinta Axel. Maafkan aku. Maafkan aku karena telah membuatmu khawatir, isak Elana. Axel menciumi lembut kening Elana dan juga tangan Elana. Marsha menarik Louis keluar, begitu juga Hana menarik Jun ikut keluar juga. Memberikan waktu kepada Axel dan Elana untuk saling berbicara terbuka. Hana, lain kali kita makan bersama ya. Sekarang kami harus kembali. Di rumah ada putra kami yang menunggu, ucap Marsha. Jawab Hana mengangguk. Dan kau, jaga dia baik-baik. Jika sampai dia terluka, maka kau akan berhadapan denganku, ucap Marsha kepada Jun sambil pelak pinggang. Jun menatap Louis. Iya, aku paham. Kalian berhati-hatilah, jawab Jun. Di dalam mobil, Louis tampak konsentrasi mengendarai mobilnya menuju kembali pulang. Syukurlah, kau tidak mengalami apa yang Elana rasakan, ucap Louis. Semua karena dirimu, jawab Marsha. Aku, tanya Louis. Iya, jika kau tidak pernah melindasku, maka aku tidak akan pernah memiliki mental sekuat ini, ujar Marsha dengan tertawa kecil. Louis dengan tiba-tiba saja memperhentikan mobilnya, melepas sabuk pengamannya, dan mendekat ke tubuh Marsha. Louis menampuk wajah kecil Marsha. Apa kau masih belum memaafkanku? Tanya Louis dengan tatapan dan nada sendunya. Marsha terdiam. Melihat Marsha yang terdiam, Louis semakin menggalau. Kau belum memaafkanku? Tanyanya lagi. Marsha melepaskan sabuk pengamannya, lalu memeluk erat Louis. Aku mencintaimu, sangat-sangat mencintaimu. Sampai rasa-rasanya aku tidak pernah merasa kau pernah menyakitiku. Jawab Marsha berbisik lembut di telinga Louis. Mendengar perkataan Marsha, Louis segera menghujani. Aku mencintaimu, Nyonya Liu, ucap Louis lalu menciumi Marsha lagi. Bersambung.